Pelan tapi pasti, PKS resmi usung, Anies Baswedan patut diwaspadai. Dalam musyawarah Majelis Syuro, Partai Keadilan Sejahtera resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung di pemilihan presiden 2024 nanti. Deklarasi Anies Baswedan ditandai dengan pembukaan baliho bergambarkan Anies bertuliskan Anies Baswedan untuk Presiden RI 2024 di depan kantor DPP PKS Jakarta. Izinkan dengan kerendahan hati dan mengharapkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera, ungkap Anies. Setidaknya dengan deklarasi ini, Anies Baswedan telah resmi mengantongi dukungan 3 partai dan menggenapkannya sehingga terpenuhi syarat ambang batas pengusungan Capres-Cawapres. Sebelumnya, Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies sebagai bakal Capres pada Oktober 2022. Partai Demokrat juga sudah menyatakan dukungannya untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun patut dicatat bahwa deklarasi kerjasama partai politik sebagai wujud koalisi pengusung belum juga dilakukan. Artinya proses belum selesai, belum lengkap. Fakta tersebut memberikan peluang kemungkinan untuk gagalnya pencalonan Anies. Yang paling ringan prosesnya masih akan berlangsung lama. Masih perlu beberapa tahapan dan waktu lagi. Tapi agaknya itulah yang sedang mereka lakukan. Menjadikannya sebagai bagian dari strategi. Bak sengaja memperlihatkan sebagai sebuah proses yang pelan tapi pasti, agar selalu menjadi pusat perhatian dan pemberitaan publik. Para kingmakers di belakangnya pasti sudah mengaturnya sedemikian rupa. Mereka melakukan proses menuju kepastian pembentukan koalisi dan pengusungan Anies sebagai baca pres dalam tahap demi tahap. Pertama tentu saja Partai Nasdem sebagai pembuka jalan. Partai Surya Paloh menjadi yang pertama mendukung Anies. Dan dengan berbagai dramanya itu, kemudian mereka berhasil menarik PKS dan Partai Demokrat. Yang selanjutnya tentu saja menuju terbentuknya koalisi atau menentukan dulu siapa bakal calon wakil presiden sebagai pendamping Anies. Entah mana yang duluan, namun agaknya nama bakal calon wakil presidenlah yang akan lebih diutamakan. Karena hal inilah yang agaknya menjadi bahan debat berat dalam menuju terbentuknya koalisi itu. Posisi baca pres pasti menjadi rebutan antara PKS dan Partai Demokrat. Setelah itu baru menuju ke peresmian koalisi, yang kemudian berat tentu terkait dengan dana kampanye. Hal penting demi menunjang kelancaran jalannya kampanye nantinya itu. Walaupun sepertinya hal tersebut bukanlah menjadi masalah dengan bukti awalnya adalah kegiatan safari Anies sejauh ini. Anies yang sudah kesana kemari itu tentunya bukanlah trip gratisan. Tentu saja berbagai hal riuh yang dilakukan partai pengusung dan Anies sendiri tersebut seakan menjadi kampanye pendahuluan yang akan senantiasa menjadi perhatian dari masyarakat. Dengan diusahakan selalu menjadi fokus pemberitaan publik, kubu mereka kemudian patut untuk diperhitungkan. Begitulah kira-kira, pelan tapi pasti.